Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Khairunisa dari kelas 10-7 nomor absen 36. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai dan berbagai macam gerakannya. Di antaranya ada gerakan roll depan, gerakan roll belakang, meroda, kayang, split, dan sikap kapal terbang. Berikut merupakan penjelasan singkat tentang beberapa gerakan senam lantai. Yang pertama, gerakan roll belakang. Gerakan roll belakang merupakan gerakan berguling ke depan dengan posisi tubuh membulat. Yang kedua, gerakan roll belakang. Gerakan roll belakang merupakan gerakan berguling ke belakang dengan posisi tubuh membulat. Yang ketiga, gerakan meroda. Merupakan gerakan memutar tubuh ke samping dengan tangan dan kaki sebagai tumpuan secara bergantian. Yang keempat, gerakan kayang. Merupakan gerakan melengkungkan tubuh ke belakang hingga kedua tangan dan kaki menumpu di lantai. Yang kelima, split. Gerakan membuka kaki ke samping atau ke depan hingga sejajar dengan lantai. Yang keenam, sikap kapal terbang. Gerakan berdiri dengan satu kaki sementara kaki lainnya diangkat ke belakang, lurus sejajar dengan badan dan kedua tangan dilentangkan ke samping. Yang pertama, roll depan. Tata cara yang benar diantaranya adalah yang pertama, berjongkok dengan kedua kaki rapat dan lutut disentuhkan ke dada. Letakkan kedua tangan di depan ujung kaki. Bengkokkan kedua tangan, tundukkan kepala ke depan hingga dagu hampir menyentuh dada. Angkat pinggul ke atas, pindahkan berat badan ke depan, bergulinglah ke depan, dan akhiri gerakan dengan jongkok. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan roll depan. Yang pertama, posisi tangan terlalu lebar atau terlalu sempit. Yang kedua, kepala menoleh ke samping sehingga gerakan tidak seimbang. Yang ketiga, tidak menengkuk lutut saat berguling sehingga sulit bangun. Dan yang terakhir, tidak menggunakan tolakan tangan yang cukup kuat. Gerakan roll belakang. Tata cara yang benar yaitu yang pertama, berdiri tegak lalu jongkok dengan tangan di depan. Yang kedua, jatuhkan tubuh ke belakang sambil menundukkan kepala ke dada. Yang ketiga, saat punggung menyentuh matras, letakkan tangan di samping kepala. Gunakan tangan untuk mendorong tubuh agar melanjutkan gulingan ke belakang. Yang terakhir, saat kaki menyentuh matras, dorong tubuh ke posisi jongkok dan berdiri kembali. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan roll belakang, yaitu tidak menundukkan kepala sehingga kepala terbentur ke matras. Lalu, tidak menggunakan tangan untuk membantu mendorong tubuh. Dan yang terakhir, kaki tidak rapat sehingga gerakan menjadi tidak seimbang. Selanjutnya adalah tata cara meroda. Tata cara yang benar yang pertama, berdiri dengan satu kaki di depan dan tangan terangkat ke atas. Bungkukkan tubuh ke samping dan letakkan satu tangan di lantai. Letakkan tangan kedua lalu ayunkan kedua kaki ke atas hingga posisi tubuh terbalik. Yang keempat, lanjutkan putaran hingga kaki mendarat satu persatu. Dan yang terakhir, berdiri kembali dengan posisi tegak. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, diantaranya tidak mengayunkan kaki dengan kuat sehingga gagal mencapai putaran penuh. Lalu, tangan tidak diletakkan dengan benar menyebabkan keseimbangan hilang. Yang terakhir, tidak menjaga tubuh tetap lurus saat di udara. Selanjutnya yaitu gerakan kayang. Tata cara yang benar, yang pertama, berdiri tegak lalu posisikan tubuh ke posisi setengah jongkok. Yang kedua, letakkan tangan ke belakang secara perlahan hingga menyentuh lantai. Lalu yang ketiga, luruskan lengan dan kaki untuk menopang tubuh dalam posisi melengkung. Yang keempat, tahan posisi ini selama beberapa detik. Yang kelima, untuk kembali berdiri, dorong tubuh ke atas dengan tangan atau jatuhkan badan ke belakang secara perlahan. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan kayang ini, yaitu posisi tangan terlalu jauh dari kaki sehingga sulit menopang tubuh. Lalu tidak mengangkat pinggul dengan cukup tinggi, dan yang terakhir tidak menjaga keseimbangan menyebabkan tubuh jatuh ke samping. Selanjutnya adalah gerakan split. Yang tata cara yang benar ialah yang pertama, mulailah dengan posisi kaki berdiri dengan satu kaki di depan. Lalu yang kedua, perlahan turunkan tubuh hingga kedua kaki lurus ke depan dan belakang. Jaga punggung tetap tegak dan pastikan kedua tangan tetap di samping tubuh untuk keseimbangan. Yang terakhir, tahan posisi ini selama beberapa detik sebelum kembali ke posisi awal. Nah, ada beberapa
Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan split ini, diantaranya adalah tidak melakukan pemanasan yang cukup. Ini akan menyebabkan resiko cedera. Lalu memaksakan gerakan sehingga menyebabkan otot tertarik. Lalu posisi tubuh tidak lurus sehingga split tidak sempurna. Sikap kapal terbang. Tata cara yang benar diantaranya yaitu berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Lalu yang kedua, angkat satu kaki ke belakang hingga sejajar dengan pinggang. Yang ketiga, condongkan badan ke depan hingga tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga kaki yang diangkat. Yang keempat, rentangkanlah kedua tangan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Lalu yang terakhir, tahan posisi selama beberapa detik lalu kembali ke posisi berdiri. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan sikap kapal terbang ini. Di antaranya tidak menjaga keseimbangan dengan baik sehingga mudah jatuh. Lalu posisi kaki terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan yang terakhir tidak mengontrol pernapasan menyebabkan tubuh tidak stabil. Baik, sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.